Halo friend, balik lagi di channel Aks Moria. Gue mau mereaction pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di partai semifinal Piala SEA Games 2023 di Kamboja, friend ya. Jadi kemarin itu hasil pertandingannya 3-2 atas kemenangan timnas Indonesia, friend. Tapi di sini yang menurut gue sangat menyenangkan ya buat gue dan mungkin juga menyenangkan untuk kita semua warga Indonesia itu karena timnas itu menang dengan 10 pemain, friend. Jadi kemarin itu ada kartu merah ya yang diterima oleh Arhan. Jadi Indonesia sempat bermain dengan 10 pemain, tapi dengan hebatnya Garuda Muda ini bisa memenangkan pertandingan. Nah, kali ini gue akan bereaction dan sedikit menganalisa untuk proses highlight dan juga gol-golnya, friend ya. Oke friend, untuk kalian yang belum support channel gue minta tolong support channel gue dengan klik subscribe dan juga bisa di like untuk video ini, friend ya. Oke, kita langsung aja mereaction pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam dengan skor 3-2. Let's go. Oke friend, ini adalah starting line up dari timnas Indonesia ya friend ya di pertandingan yang kemarin lawan Vietnam. Di sini kalau gue lihat ini pemain utama semua, friend ya, pemain utama karena memang ini partai yang sangat penting ya, friend ya. Jadi coach Indra Safri ini pasti menurunkan pemain-pemain yang kompatibel di starting line up. Oke friend, ini starting line up dari timnas Vietnam ya, friend ya. Nggak tahu friend, gue kalau misalkan lihat Indonesia lawan Vietnam atau Indonesia lawan Thailand tuh kayaknya kayak musuh bebuyutan gitu, friend ya. Jadi pertandingannya tuh pasti seru banget, friend, pasti seru banget. Oke friend, ini pertandingan babak pertamanya udah dimulai ya. Oke friend, ini peluang pertama dari timnas, cuma masih belum bisa membahayakan gawang dari Vietnam ya, friend ya. Untung aja nggak kena siapa-siapa, friend ya, jadi masih bisa diamankan oleh Hernando, friend. Lemparan ya, friend ya, Arhan. Gol 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 gol. Ini friend, gue suka banget sama servisnya Arhan ini ya. Jadi Arhan itu selalu kalau lemparan ke dalam itu pasti langsung ngedirect bola ke depan gawang, friend. Nah, ini yang justru sangat membahayakan gawang lawan, friend ya. Dan di sini gue lihat kayaknya si Komang ini nggak ada yang cover ya, friend ya. Jadi memang datang dari belakang, kemudian kayaknya sih pemain-pemain Vietnam ini ketika sundul bola nggak ada yang kena, friend. Jadi pas banget Komang itu dapat bola dari belakang ya, friend, sundulannya ya. Nanti kita lihat untuk replaynya, friend. Kelas banget sini. Kita lihat, friend. Nah, tuh kan ada dua pemain dari Vietnam sini, friend ya. Ada dua pemain Vietnam yang ketika sundul bola itu nggak kena, friend. Jadi bolanya lolos. Lihat. Nah, 1-2 tuh lompat ya. Nah, Komang ini dari belakang udah nggak tahu, friend. Mungkin Komang juga feelingnya dapat, friend ya, karena memang kayaknya dia nggak bakalan dapat nih untuk nyundul. Makanya Komang langsung ngambil inisiatif, lompat aja, friend. Kalau bolanya lolos, otomatis kena dia ya. Nah, kelas. Uh, Syutingnya bagus sebenarnya, friend. Cuma terlalu lemah aja, friend. Usaha yang sangat baik banget dari Sananta ya. Fall dong. Wah, wah parah sih, friend. Itu fall yang pertama, friend. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue yang pertama yang fall. Coba gue ulang. Wah iya, itu fall dan kartu kalau menurut gue, friend ya. Karena Arhan ini
udah sempat passing bola friend, cuma kakinya orang Vietnam ini jahil banget friend. Itu foul harusnya. Lihat nih friend ya. Nah tuh ada kontak di situ ya. Aduh, 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 aduh. Wah ya itu harus kartu kuning friend ya. Itu kakinya kena kepala friend ya. Tapi gimana friend ya, kita sebagai, gue pun ngerasain ya sebagai pemain bola ya, karena kalau misalkan kita ngebelakangin lawan itu kita nggak tahu friend, ini lawan dari belakang tiba-tiba masuk atau tiba-tiba nyundul kayak Bagas tadi ya. Jadi gue rasa pelanggaran yang dilakukan pemain Vietnam ini ya wajar aja friend, karena memang nggak ngelihat ya dari belakang ada Bagas, cuma tetap ini harus foul dan kartu kuning friend. Kita lihat ya, dia nggak ngelihat ini friend dari belakang ya, cuma memang aduh bahaya banget sih ya, bahaya banget itu kaki sampai kena kepala gitu friend. Nah dia juga ngerti friend ya, dia minta maaf ke wasit dan ngerti kalau ini dikasih kartu friend, karena memang itu bahaya banget. Semoga aja Bagas nggak kenapa-kenapa friend ya. Lihat, nah itu kan nggak kelihatan friend, kondisi pemain Vietnam ini lagi ngelihat bola ke atas dan Bagas memang niat untuk motong bola friend ya, tapi ini memang bolanya tinggi banget friend, ini kakinya udah nggak pantas ya friend ya, melewatin pinggang sampai kena ke kepala friend. Pak, iya dia nggak tahu friend kalau ada Bagas motong dari belakang ya. Waduh, bener kan? Astagfirullahaladzim. Semoga aja nggak apa-apa friend Bagas nih. Aduh. Oh Tuhan. Ini sundulannya gua rasa bagus sih friend ya. Ini gol dari Vietnam juga bagus banget. Kenapa? Karena sundulannya itu ngebelakangin gawang dan bolanya itu seperti kata komentator tadi, itu bolanya parabol friend ya. Jadi bolanya tuh menurun gini ya. Jadi kayak ya parabola gitu ya. Menukik lah bisa dibilang. Oke, kita lihat secara ulang ya friend. Dan memang itu jadi susah dijangkau oleh Hernando friend ya. Ini kita lihat ya. Nah tuh, nah ini friend, ini kondisi pemain Vietnam gak ngeliat gawang loh friend ya. Dia masih ngelihat, masih ngebelakangin gawang, tapi dia cukup hanya menyentuh bolanya, tapi bolanya ini parabol gitu dan jalan bolanya kencang friend, jadi Hernando tuh nggak bisa halau bolanya friend ya. Aduh, iya gimana friend ya, itu bolanya bola susah juga, jadi ya bisa dibilang ini gol yang nggak bisa diantisipasi juga friend. Tapi memang seharusnya kita bisa antisipasi dari segi umpannya friend ya. Dari segi umpan tadi seharusnya kita bisa blocking friend, atau kita bisa ngeduelin pemain dari Vietnam. Oke, skornya sekarang udah 1-1 friend ya. Mulai ini bener friend, ini kebiasaan banget friend ya. Nggak tahu gue sama pemain-pemain Vietnam ini, udah sering banget nih pemain Vietnam itu tuh sering banget memancing emosi dari pemain timnas friend ya. Selalu kayak gitu friend ya. Ya fall, cuma maksud gue ini pemain dari Vietnam ini itu sengaja friend, dia lari buat mancing emosi dari pemain-pemain kita friend. Kita lihat ya. Nah ini kan memang fall ya friend ya, memang fall, tapi lu bisa lihat pemain Vietnam ini friend,
langsung lari, Komang didorong ya. Nah, itu menurut gua yang cara pemain Vietnam itu memancing emosi dari pemain timnas, friend. Ya karena memang pemain timnas ini kan pengetahuan gua ya, itu mainnya memang sangat bagus, friend. Jadi kalau emosi dipancing itu kadang-kadang mainnya jadi nggak bagus lagi, friend. Jadi mungkin pemain Vietnam ini ngerasa kita harus pancing pemain-pemain timnas biar emosian sehingga nanti mainnya nggak bagus lagi. Makanya emosinya dipancing di sini nih. Nah, nih Dewangga udah mulai terpancing ya, friend ya. Udah mulai terpancing, friend. Udah mulai terpancing. Nah, inilah yang gue bilang. Jadi bikin uh, skema permainan nantinya jadi nggak tenang lagi, friend. Nah, gue berharap sih pemain-pemain timnas ini agak lebih tenang. Kalau dipancing kayak gitu udah tinggalin aja, friend. Jangan mau terpancing emosi, friend. Karena itu nanti bisa mempengaruhi pertandingan atau permainan kita. Nah, mulai kan ada yang action kayak gini kan. Biasanya memang kalau ada kemulut-kemulut kayak gini banyak yang action, friend. Ini kita hindari ya. Harus kita tahu terlalu lebar tadi atau terlalu luas tadi Bung Doni. Ya, dan ada ekspresi seperti dari Arhan. Aduh, gua sampai kayak gini. Nah, ini lemparan Arhan lagi, friend ya. Marcelino. Weh. Gol 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 gol. Gila, lagi-lagi dari servis Arhan, friend. Ya memang Arhan ini nggak kayak tadi friendnya servis Arhan terus bisa sundul Komang, tapi di sini proses Arhan ngelempar itu berhasil memancing kiper keluar, friend. Jadi menurut pandangan gue ya, servis lemparan ke dalam itu nggak cuma langsung ngedirect ke teman, friend. Jadi bisa juga memancing kiper untuk keluar dari gawang. Kenapa? Karena kalau kiper udah mulai nepis bola keluar dari gawang, nah kondisi selanjutnya kiper itu pasti dia akan susah untuk uh, mengadaptasi posisi dia ke gawang, friend ya. Mungkin agak terlalu ke kanan, agak terlalu ke kiri. Nah, proses itulah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain timnas Indonesia, friend. Ini tendangannya dari Marcelino, friend ya. Cuma kayaknya di flag, friend, kalau menurut gua agak kena ya. Oh, Ferrari berarti, friend ya. Mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Kelas. Kelas banget, friend. Kalau menurut gue ya, tendangan Marcelino itu kalau nggak kena kakinya Ferrari itu pasti kemungkinan besar terblok ya, friend ya. Karena bolanya jadi berubah arah, friend. Kena sentuhan sedikit aja sentuhan dari Ferrari itu sehingga bolanya berbelok ke sudut yang kosong. Kita lihat ya. Ini, friend ya. Keluarkan kipernya. Nah. Das. Nah, itu dia. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang kelas. Wah, ini pelanggaran Arhan ya, friend ya. Oke, di sini Arhan kena kartu merah, kartu kuning kedua kalinya, friend ya. Cuma kartu kuning pertamanya nggak ada nih, friend, di highlight ini ya. Duh, ini sebenarnya poin yang gua seselin banget ya, friend ya. Arhan ini menurut gue pemain yang pada match ini tuh sangat baik ya, karena dari 2 gol itu dua-duanya ada pengaruh dari Arhan, friend. Jadi sayang banget ini Arhan harus kartu merah ya. memang kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran. Coba kita lihat foulnya. Aduh, itu sorry, friend. Ini emang kena sih, friend. Jadi sepersekian detik kaki Arhan ini kurang pas atau agak sedikit terlambat untuk motong bola, friend. Jadi kenanya ke kaki ya. Kita lihat lagi. Kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal. Nah, itu dia, friend, kena kakinya, friend ya, keinjek.
Cuma ini kenapa kartu kuning ya, memang karena ini serangan yang berbahaya, Fred. Seperti kata komentator ya. Mungkin kalau posisinya di tengah, ya mungkin bisa dapat satu peringatan lagi dari wasit ya. Tapi karena ini memang udah di wilayah penyerangan Vietnam, jadi ya wasit langsung ngasih kartu, Fred. Semangat Arhan. Ini jadi pelajaran, Fred, untuk kita semua, Fred ya. Sekarang masuk menit 73. Untung aja nggak ada yang nyambut ya, friend ya. Dari penjagaan para pemain Indonesia, bola yang bergerak sangat liar, Bung Doni. Ini yang kita hindari ya, bagaimana terlihat dua pemain. Aduh, bahaya banget itu. Maupun Yorio Fahmi. Oh, seperti memang dilepas. Itu juga bahaya, Bung. Hasil Levando langsung ke depan. Arahkan ke Van Tuong. Hati-hati mendekati kota, mendekati area berbahaya tadi Vietnam. Mostaq. Oh, terlepas. Hati-hati. Aduh. Oh, tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia. Ya, friend, ini gol kedua dari Vietnam. Ini gol kayaknya bunuh diri, friend ya. Bunuh diri dari, ya kalau sepenglihatan gue, golnya Bagas, friend ya. Tadi Bagas mungkin niatnya ingin clearance bola atau buang bola, tapi malah ke gawang bolanya, friend. Tapi kita lihat replaynya ya. Vietnam karena memang Indonesia sehingga sulit untuk dijinakan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, memang. Nah, itu dia, friend. Aduh. Dan jadinya memang Jadi gol bunuh diri ini, friend ya. mengenai Bagas Kava justru yang mencoba ingin membuang bola sepertinya. Gue lihat. Gol bunuh diri dari Nah, ini boleh terpantul dulu, friend ya. jadinya memang ini mengenai Bagas Kava justru. Coba kita lihat agak jauh, friend. Nah, ini dia ya. Gol bunuh diri dari Nah, itu dia, friend. Jadi memang crossing dari pemain Vietnam ini datar, nggak tinggi bolanya, friend ya. Cuma itu terpantul oleh pemain Vietnam, kemudian Bagas ini ingin clearance bola, buang bola ke atas, atau pokoknya dibuang aja bolanya, friend ya. Cuma mungkin perputaran bola itu setelah pantulan tadi dari pemain Vietnam, sehingga clearance-nya jadi nggak sempurna, friend. Malah ngarah ke arah gawang sendiri. Bagas. Aduh, sayang banget, friend ya. Tapi memang agak betul. Di bawah tekanan, di bawah pressure sehingga sulit tadi. Ya betul sih, friend. Ini lebih ke arah pressure ya, karena memang kita 10 pemain. Aduh, untung banget ya. Ini udah menit-menit 83 kayak gini, udah menegangkan banget soalnya, friend. 10 lawan 11 soalnya. 8 menit. Perpanjangan waktu 8 menit. Terakhir kita lihat 8 menit tuh Piala Dewangga. Lakukan sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oke, friend, ini servis dari Dewangga ya. Cuma memang nggak ada yang nyambut aja pemain kita, friend. Dan ini gue senang banget, friend ya, sama Rizky Ridho ini ya. Jadi dia ya nyolek kipernya gitu. Biar proses counter attack-nya itu nggak berlangsung, friend ya. Karena bahayanya gitu, friend. Kalau 10 pemain, counter attack-nya udah pasti bahaya banget ya. Jadi Rizky Ridho di sini nyolek kipernya sehingga bolanya biar lepas, sehingga pelanggaran. Jadi biar memberikan waktu atau jeda kepada pemain bertahan Indonesia biar balik dulu, friend, ke belakang. kuning Rizky Ridho. Gak apa-apa, friend, gak apa-apa. Mendapatkan kartu kuning tadi. Dan peluang tadi buat Vietnam untuk melakukan tekanan balik. Kalau ini saya agak setuju. Nih, friend ya. Dengan pelanggaran dari Rizky Ridho. Iya. Dijailin dikit, friendnya. Umpan panjang ke depan. Oh, hati-hati. Langsung dari Van Trong Nguyen. Gagal tadi Van Trong Nguyen. Kiper pelatihnya minta tenang ya, friendnya. Tenang untuk melakukan Karena memang ini buru-buru banget Vietnam ya. dari Langsung di syuting gitu, padahal bisa dikontrol dulu mungkin ya. ini jelas. Fajar. Yuh. Fajar. Oh, Taufani. Gila sih. Alhamdulillah, friend ya. Gila, friend, ini menit 90, udah menit 90 plus 6 ya, friend ya. 5 lewat udah masuk ke menit ke 6, friend. Ini gol dari Taufani ini gila, nggak disangka-sangka ya. Kenapa gue bilang nggak disangka-sangka? Karena posisi badan dan posisi bolanya itu nggak terduga, friend. Pasti nggak terduga ya. Kenapa? Karena memang posisi badannya maksudnya ngadep 90 derajat ke gawang, tapi tendangannya itu ke arah kanan kiper.
Gila sih, susah sih itu nendang kayak gitu, susah. Pasti kipernya pun susah, friend, untuk nepis bolanya ya. Gila, gila. Wah, ini situasi genting dan lu bisa lu bisa lihat respon pemain Vietnam, friend ya. Mereka udah kayak, ya mereka udah percaya diri lah, friend ya. 11 orang lawan 10 orang, pasti mereka bakalan percaya diri menang ya. Tapi nggak ada yang diduga-duga, friend. Semangat Garuda Muda ini memang udah di luar nalar, maksud gua. Dengan 10 pemain, gila loh, bisa golin loh. Dan ini menit-menit krusial, friend. Dia udah pada lemas tuh, friend ya. Kelas Tovani, kelas banget itu golnya. Wah, ini golnya pasti bikin nangis pemain-pemainnya, friend. Lihat, friend ya, posisi badan ke arah sana, friend. Nah, itu dia tuh tendangan bolanya itu. Nah, lu bayangin tuh. Wah, lewat kolong dong, lewat kolong pemain Vietnam, friend ya. Otomatis ya kipernya ini nggak bakalan nyangka lah. Udah, friend ya. Ini hanya tinggal buang-buang waktu aja sih sebenarnya. Untung aja, friend ya. Jangan bangun dulu, tahan. Sorry, friend, ini gue dengerin komentatornya agak sedikit ya lucu, friend ya. Memang bener, friend, kalau kayak gitu ya, kita udah menang otomatis sih udah buang-buang waktu aja. Kalau bisa jangan bangun dulu, bener, friend. Hernando suruh tiduran aja dulu, friend. Kalau perlu ya sedikit ngopi kali, friend ya. Kalau mereka udah menang kayak gini, kita buang-buang waktu aja, gak usah buru-buru ya, maksudnya. Oke, friend, pertandingan udah selesai, friend ya. Oke, friend, ini adalah hasil pertandingan dari Indonesia melawan Vietnam tadi dengan skor 3-2 atas kemenangan timnas Indonesia, friend ya. Dengan skor ini otomatis timnas Indonesia melaju ke partai final menghadapi Thailand ya, friend ya. Jadi pertandingan antara Indonesia dan Thailand itu berlangsung hari Selasa atau besok ya, friend ya. Pada pukul sekitar jam 7 kalau nggak salah, friend. Gue lihat di jadwalnya jam 7 malam. Semoga aja timnas bisa memenangkan pertandingan dan mendapatkan juara pertama atau gold medal di Piala SEA Games 2023 di Kamboja ini, friend. Gue sih yakin, friend ya, dengan permainan timnas, jika memang stabil, jika memang nggak kepancing emosi, pasti kita bakalan menang, friend. Oke, kita harus dukung terus timnas Indonesia agar bisa memenangkan pertandingan ataupun menjuarai momen-momen kejuaraan di ajang Piala Sepak Bola, friend ya. Oke, friend, sekian dulu untuk reaction video dari gua. Jika kalian menyukai video ini, gue minta tolong sekalian dibantu subscribe dan juga bisa di like untuk video ini, friend. Oke, gue izin pamit, sehat-sehat terus untuk kalian dan sampai bertemu lagi di reaction football gua selanjutnya. Thank you, friend. Ciao.